Selamat sore rekan-rekan, selamat bergabung di dalam channel Master Trading Indonesia, marulitua.com. Saya Marulitua Sinambela akan memandu rekan-rekan traders untuk melihat bagaimana pergerakan pasar dan peluang-peluang apa saja yang dapat kita manfaatkan di sela-sela pola pergerakan penurunan harga emas pada hari ini. Pada kesempatan ini kita tidak hanya membahas pergerakan harga emas, tetapi kita juga akan mengulik beberapa produk selain daripada emas, termasuk juga crude oil, dan selain daripada crude oil, termasuk juga untuk mata uang indirect dan direct currency. Kenapa kita harus perlu belajar dengan cermat dan hati-hati? Rekan-rekan traders, dunia trading adalah dunia yang penuh dengan risiko. Perlu diingat, jangan hanya berpikir tentang keuntungan tanpa berpikir bagaimana suatu risiko dapat kita tanggung tanpa manajemen yang benar dari manajemen keuangan daripada rekan-rekan. Kita tidak cukup hanya belajar fundamental saja rekan-rekan, dan tidak cukup hanya belajar technical analysis, tidak cukup hanya mengetahui support dan resisten saja. Tetapi rekan-rekan perlu belajar bagaimana sentimen pasar, bagaimana kondisi pasar bergerak, tidak seperti yang rekan-rekan harapkan. Disitulah yang disebut sebagai kebijaksanaan di dalam trading. Pada kesempatan ini sebetulnya, kalau rekan-rekan masih terus mengikuti channel YouTube yang selalu kita bagikan, sebenarnya di sini sudah kita gambarkan apa yang akan terjadi pada hari ini berdasarkan kejadian yang sudah kita proyeksikan pada hari ini dari kemarin-kemarin rekan-rekan. Kalau rekan-rekan perhatikan, yang belum menonton silahkan dilihat video sebelumnya. Karena garis yang ada di platform kita ini masih garis yang sama. Channel yang kita tarik adalah masih channel yang sama dan tidak ada perubahan. Rekan-rekan, saat ini kita tidak membahas tentang berita fundamental karena 1 minggu penuh kemarin kita sudah jabarkan dan kita sudah jelaskan secara detail. Nah, pada kesempatan ini dapat kita lihat ini adalah pergerakan harga emas. Artinya, channel yang ada di sini masih kecenderungan tren penurunan. Rekan-rekan, kenapa? Karena magnet pergerakan harga masih berada pada wilayah area biru yang ada di sini, biru tua. Oke. Kalau kita melihat artinya pivot yang di 4195 saat ini, setelah mengalami penurunan pergerakan di mendekati support 2 di 4168, dapat kita lihat mendekati di 4211, resisten 1, tetapi harga masih bergerak di channel yang berwarna biru, rekan-rekan. Ingat, rekan-rekan, sebagai seorang traders, kalau saya secara pribadi, memang pergerakan harga ini terlihat cenderung naik. Tetapi secara major trend, saya pribadi akan prefer untuk mengambil posisi sebagai seorang seller dibanding dengan mengambil posisi sebagai buyer. Alasan pertama adalah karena channel dominan masih mengalami penurunan. Di mana level entry yang tepat? Nah, ini adalah salah satu rahasia sebenarnya yang tidak bisa kita sampaikan pada saat ini karena membutuhkan satu kehati-hatian dan teknik. Dan itulah yang akan kita bahas di dalam workshop Master Trading Indonesia yang akan kita sampaikan di bulan Desember ini. Tanggal penayangannya masih kita aturkan secara Zoom. Rekan-rekan yang berbahagia, artinya adalah jika tren ini adalah dominan mengalami penurunan, pertanyaan yang muncul adalah posisi apa yang nyaman kita ambil dengan penurunan tren yang demikian. Artinya, ketika trennya mengalami penurunan, yang bijak akan mengikuti tren. Follow the trend, trend is your friends.
Nah, artinya kita tidak akan melawan tren. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah penurunan ini tidak mengalami pembalikan sementara? Jelas mengalami pembalikan sementara. Karena fakta membuktikan bahwa dengan menggunakan master kompas yang ada di sini, artinya berada di atas 0%. Ingat rekan-rekan, karena dominan trennya ini adalah penurunan. Jika kita menjadi seorang buyers pada kesempatan ini, artinya itu akan bersifat sebagai seorang scalper atau scalping. Nah, sebagai contoh, kita ambil posisi rekan-rekan. Contohnya kita ambil di sini setengah lot menjadi seorang buyer. Oke, ini adalah XAU emas ya. Dan sesudah posisi tersebut kita ambil, artinya resiko harus kita jaga supaya dia tidak melewati support 1 di sini. Dan kemudian adalah kita harus mencari target profit yang realistis karena kita berposisi sebagai seorang buyer, artinya mendekati atau di daerah resisten 2. Selesai rekan-rekan. Nah, ingat, jika trennya itu adalah dominan mengalami penurunan, maka prefer sebagai seorang seller. Tetapi jika ada peluang sedikit mengalami koreksi ke atas, kita boleh menjadi seorang buyer dengan catatan kita harus pasang stop loss dan kita tentukan target profit yang realistis. Demikian cara kerjanya, rekan-rekan. Yang kedua, coba kita lihat dulu bagaimana peluang yang dapat kita ambil untuk crude oil. Nah, crude oil ini rekan-rekan, ya, penurunan bahkan dia sudah melewati keluar daripada zona yang sudah kita gambar. Ini adalah uptrend tetapi keluar daripada tren. Nah, peluang apa yang dapat kita ambil pada kesempatan ini? Pada kesempatan ini, karena trennya adalah dominan untuk naik rekan-rekan, maka tidak ada salahnya kita menjadi seorang buyer. Contohnya, kita jadi seorang buyer, kita pasang stop loss-nya di support 1 dan target profitnya di antara contohnya level pivot atau resisten 1, rekan-rekan. Demikian cara kerjanya, simple. Nah, tadi kita berjanji untuk membahas bagaimana cara trading untuk di direct currency atau di indirect. Nah, coba kita pilih salah satu posisi contohnya. Saat ini di pound sterling US dollar. Pound sterling US dollar, rekan-rekan, kalau kita melihat dari pola pergerakannya, artinya kecenderungan sideways. Kalau saya pribadi, saya tidak akan mengambil produk ini. Saya akan melepaskannya. Bagaimana dengan euro? Kurang lebih juga sama. Di sini dia mengalami pergerakan sideways. Sekalipun contohnya, tren dominannya, majornya itu adalah naik. Bagaimana dengan Australia dollar US dollar? Sama, rekan-rekan. Ya. Bagaimana dengan indirect? Contohnya indirect di sini ya rekan-rekan, kita bisa lihat sama-sama. Nah, ini adalah mata uang dolar yen. Untuk dolar yen, karena dia berada di resisten 2 dan kita perhatikan pivot dia berada di pivot. Nah, sementara rumus kita menggunakan master signal harus sesuai. Itulah sebabnya kita tidak menyentuhnya terlebih dahulu. Bagaimana dengan US dollar Swiss francs? Ya, Swiss franc ini masih berlawanan dengan master signal yang kita gunakan, artinya kita tidak sentuh. Jadi trading itu rekan-rekan berbicara tentang plan, berbicara tentang resiko, berbicara tentang potensi profit. Ingat, di dalam trading rekan-rekan, jangan dulu berpikir bagaimana keuntungan dapat diraup, tetapi yang paling penting itu adalah bagaimana kita bisa memanage suatu resiko, terhindar dari resiko besar. Kalau boleh kita perkecil resiko itu sekecil-kecilnya dengan money management, risk management, dengan memahami fundamentalnya, dengan memahami teknikalnya, bagaimana market bergerak dan sentimen kemana market itu bergerak. Rekan-rekan, semoga informasi ini bermanfaat bagi rekan-rekan traders dan semoga rekan-rekan traders selalu dianugerahi dengan kebaikan-kebaikan sehingga mendapatkan cuan. Jadilah traders yang menjadi trader sejati, trading for a living. Semoga informasi ini bermanfaat. Bersama saya Maruli Tua Sinambela. Happy trading dan cuan selalu rekan-rekan.